Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas bagian kedua dari perhitungan estimasi ketidakpastian dengan pendekatan top-down, yaitu menghitung ketidakpastian baku asal bias. Pada pendekatan top-down, UR yaitu ketidakpastian baku asal reprodusibilitas akan digabungkan dengan ketidakpastian baku asal bias menjadi ketidakpastian baku gabungan menggunakan rumus UCY sama dengan akar dari UR kuadrat ditambah U bias kuadrat. Dalam video sebelumnya telah diuraikan bagaimana cara menghitung UR. Dalam video ini akan diuraikan bagaimana caranya menghitung U bias. Kemudian UR dan U bias akan digabungkan untuk mendapatkan ketidakpastian baku gabungan. Dan akhirnya ketidakpastian baku gabungan akan dikalikan dengan faktor pencakupan K sama dengan 2 untuk mendapatkan ketidakpastian diperluas yang merupakan ketidakpastian yang akan disandingkan dengan hasil uji yang laboratorium peroleh. Ketidakpastian baku asal bias dapat dihitung menurut salah satu dari kedua rumus di bawah ini. Rumus yang pertama digunakan apabila laboratorium mempunyai lebih dari satu CRM. Laboratorium kadang mempunyai lebih dari satu CRM yang mewakili CRM konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi sesuai dengan perwakilan sampel yang diterima laboratorium sehari-hari. Apabila rumus satu yang digunakan, maka U bias dihitung menurut akar dari root mean square bias dikuadratkan ditambah U C reference yang juga dikuadratkan. Sedangkan root mean square bias adalah akar dari penjumlahan bias 1, maksudnya bias dari laboratorium terhadap CRM yang pertama ditambah bias 2 kuadrat, maksudnya bias 2 adalah bias dari laboratorium terhadap CRM yang kedua ditambah dengan bias 3 kuadrat, dan bias 3 adalah bias dari laboratorium terhadap CRM yang ketiga. Dibagi N, kemudian seluruhnya itu ditarik akarnya. Dari situlah laboratorium memperoleh RMS bias yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus pada baris pertama untuk digabungkan bersama UC reference kuadrat. Dan karena kita mempunyai katakan 3 CRM, tentunya tiap-tiap CRM mempunyai ketidakpastian diperluasnya masing-masing, maka U ketidakpastian baku dari reference di sini dicari dari rata-rata data ketidakpastian diperluas yang tertera pada sertifikat masing-masing CRM tersebut. Itu adalah apa yang dapat dijelaskan mengenai rumus pertama. Rumus kedua digunakan apabila laboratorium tidak mempunyai 3 CRM,
laboratorium hanya mempunyai 1 CRM. Maka U bias dicari menggunakan rumus yang berbeda, yaitu akar daripada bias kuadrat, dan bias ini dihitung dari bias laboratorium terhadap CRM yang hanya 1 tadi, ditambah S bias dibagi akar N yang juga dikuadratkan, dan S bias adalah standar deviasi relatif dari bias dalam persen. Jadi sebelumnya pada video pertama sudah dijelaskan apabila kita menggunakan pendekatan top-down, maka semua ketidakpastian baku yang dihitung harus dihitung dalam bentuk relatifnya, yaitu dalam persen, bukan dalam satuan konsentrasi dari hasil uji. Ditambah kemudian di sini yang terakhir, ketidakpastian baku dari C reference, konsentrasi referensnya, atau ketidakpastian baku dari CRM-nya yang hanya 1 tadi. Ketidakpastian yang tertera pada sertifikat CRM adalah ketidakpastian diperluas. Untuk menghitung ketidakpastian baku di sini, tentunya nilai yang terdapat pada sertifikat CRM masih harus dibagi dengan faktor K, faktor pencakupan yang juga tertera pada sertifikat CRM tersebut. Nah, inilah kedua rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ketidakpastian baku asal bias. Tergantung dari masing-masing kondisi laboratorium. Apakah laboratorium punya lebih dari 1 CRM? Gunakanlah rumus pertama. Kalau laboratorium hanya mempunyai 1 CRM saja, gunakanlah rumus 2. Di sini diberikan contoh, diandaikan laboratorium mempunyai 3 CRM untuk pengujian kadmium dalam tepung coklat atau kakao powder dengan data seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini. Menggunakan rumus 1 dari data-data pada tabel akan diperoleh, kalau ini dihitung, ketidakpastian baku asal bias sebesar 4,6%. Mula-mula tentunya di sini dihitung dulu R root mean square dari bias. Kemudian hitunglah U C reference, dan setelah itu keduanya digabungkan untuk memperoleh U bias. RMS bias atau root mean square dari bias adalah dengan menghitung terlebih dahulu berapa bias terhadap CRM1, yaitu CRM dengan konsentrasi CD rendah, maka pada tabel dilihat berapa nilai tersertifikasi yang ada pada sertifikat, kemudian berapa hasil uji yang diperoleh lab pada saat menguji CRM yang pertama ini. Itulah biasnya. Tapi bias yang dihasilkan di sini, selisih keduanya ini masih dalam miligram per kilogram. Dan sudah dikatakan bahwa pada perhitungan dengan cara pendekatan top-down, satuan miligram per kilogram harus diubah dulu ke dalam persen, yaitu dengan cara membagi terhadap nilai CRM-nya dikalikan 100%. Hal yang sama dicari untuk bias dari lab
terhadap CRM dengan konsentrasi sedang. Itu dinotasikan sebagai bias 2. Juga cara perhitungan yang sama diterapkan untuk bias 3, yaitu bias dari lab, perbedaan hasil uji dari lab terhadap nilai benar yang ada di sertifikat CRM yang ketiga. Dari sana, dari data-data itu, dihitunglah RMS bias. Kemudian, UC reference didapatkan dari mana? Akan ada 3 ketidakpastian baku dari masing-masing CRM. Tapi dalam rumus dimintakan hanya 1, oleh karena itu carilah rata-rata UC reference dari ketiga CRM ini. UC reference, U kecil, C reference, maksudnya ketidakpastian baku dari referensinya adalah U besar, ketidakpastian diperluas yang tertera pada sertifikat dibagi dengan faktor pencakupan K. Kemudian, setelah kita cari rata-ratanya, kita gabungkan dengan RMS bias, kita akan memperoleh U bias yang apabila dihitung akan diperoleh hasil sebesar 4,6%. Cara menghitungnya pada Excel dapat dilihat pada slide berikut ini. Jadi di sini mula-mula dihitung RMS bias dengan cara seperti tadi telah dijelaskan, kemudian dihitung UC reference, ketidakpastian baku dari data ketidakpastian diperluas masing-masing CRM tersebut. Setelah kita mendapatkan ketidakpastian baku dari ketiga CRM yang digunakan, carilah ketidakpastian baku rata-ratanya. Gabungkan kemudian RMS bias sebesar 3,78% dengan UC reference sebesar 2,7% menggunakan rumus propagation daripada ketidakpastian akan didapatkan U bias sebesar 4,6%. Nah, bagaimana halnya apabila sekarang laboratorium hanya punya 1 CRM? Tadi dikatakan rumus yang digunakan harus rumus kedua. Rumus kedua dituliskan kembali di sini dan diandaikan laboratorium hanya punya 1 CRM dan pada sertifikat CRM itu tertulis nilai benar analitnya 11,5 plus minus 0,5 miligram per liter dengan faktor pencakupan 1,96, maka dari data ini saja kita sudah bisa menghitung UC reference sebagai suku ketiga dari rumus, yaitu UC reference adalah 0,5 dibagi dengan 1,96, yaitu 0,26, tapi satuannya masih miligram per liter. Dan untuk pendekatan top-down, itu harus 0,26 itu harus dibagi dengan nilainya 11,5 dikalikan 100%. Maka didapatkan UC reference sebesar 2,22%. Ini nanti perhitungan ini akan masuk pada suku ketiga dari rumus. Kemudian, laboratorium
melakukan pengujian terhadap CRM tadi sebanyak 12 kali dan mendapatkan hasil uji rata-rata sebesar 11,9 mg per liter dengan standar deviasi bias sebesar 0,26 mg per liter. Kalau laboratorium mendapatkan hasil uji 11,9 mg per liter, sedangkan nilai benar CRM-nya 11,5 mg per liter, tentunya bias laboratorium terhadap CRM adalah 0,4 mg per liter, selisih keduanya. Tapi 0,4 masih dalam satuan miligram per liter. Untuk pendekatan top-down harus dikembalikan atau harus dijadikan satuannya dalam persen. Jadi 0,4 dibagi dengan 11,5 sebagai nilai benar CRM kalikan 100%. Nilai 3,4% ini akan masuk pada suku pertama dari rumus. Tinggal sekarang kita menghitung suku keduanya. Laboratorium melakukan pengujian terhadap CRM sebanyak 12 kali dengan standar deviasi sebesar 0,26 mg per liter. Jadi, dari 12 kali pengujian akan ada 12 data hasil uji, dari situ dihitung simpangan bakunya. Diperoleh di sini hasilnya 0,26 mg per liter. Jadi S biasnya adalah 0,26 mg per liter. Pada saat dijadikan ke dalam satuan persen, dikonversi ke dalam satuan persen, maka 0,26 harus dibagi terhadap nilai CRM-nya dikalikan 100%. Tetapi dalam rumus masih harus dibagi dengan akar N. N adalah banyaknya pengulangan yang dilakukan pada saat menguji CRM. Dikatakan di sini ulangannya sebanyak 12 kali. Jadi sebagai akar N adalah akar 12. Dan apabila 2,26% dibagi dengan akar 12, yang diperoleh adalah 0,65%. Sesudah ketiga suku tadi kita peroleh, kuadratkan ketiganya, jumlahkan, dan tarik akarnya. Maka kita akan mendapatkan U bias sebesar 4,2%. Ini adalah worksheet pada Excel-nya. Jadi dengan cara seperti yang tadi sudah diuraikan, kita akan mendapatkan data-data berapakah UC reference, berapakah bias, dan berapakah S bias dibagi akar N. Masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan, ditarik akarnya. Sehingga akhirnya didapatkan 4,2%. Bagaimana sekarang apabila jangankan 3, jangankan 1, laboratorium tidak mempunyai CRM sama sekali. Jadi, jangankan 3, 1 pun tidak mempunyai. Berarti dari mana U bias bisa dihitung? Karena tujuannya adalah menghitung U bias. Apabila laboratorium tidak mempunyai CRM, laboratorium dapat menggunakan data hasil uji profisiensi untuk menghitung U bias.
Namun, dalam hal ini dibutuhkan sedikitnya 3 kali keikutsertaan lab dalam UP untuk nilai sifat atau kadang disebut parameter sama. Jadi diandaikan untuk nilai sifat tertentu, laboratorium mengikuti UP sebanyak 3 kali dengan hasil UP pertama yang diikutinya pada tahun 2018, bias laboratorium terhadap nilai acuan atau assigned value contoh UP, yang mana nilai ini ditetapkan oleh PUP adalah 2%. Pada uji profesiensi kedua, bias laboratorium 12%, dan pada uji profesiensi ketiga, bias laboratorium adalah 5%. Bagaimana laboratorium dapat menghitung angka 2%, 12%, dan 5% ini? Untuk bisa menghitung angka bias laboratorium, temukanlah dalam laporan UP yang diberikan PUP pada setiap laboratorium peserta berapa nilai acuan atau assigned value yang ditetapkan PUP. Hitung kemudian perbedaan antara nilai yang dilaporkan laboratorium pada PUP terhadap nilai acuan tersebut dan ubah perbedaan nilai dengan satuan konsentrasi menjadi persen, yaitu dibagi dengan nilai acuan yang ditetapkan PUP dikalikan 100%. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya sama seperti rumus pertama yang pernah dijelaskan. Jadi dalam hal ini, U bias adalah akar dari RMS bias dikuadratkan ditambah UC reference kuadrat. Dengan mudah kita bisa menghitung RMS bias karena kita sudah mengetahui berapa bias lab terhadap UP pertama, UP kedua, dan UP ketiga. Tinggal sekarang bagaimana menghitung UC reference dari suatu uji profesiensi. Untuk menghitung UC reference perlu diketahui standar deviasi antar laboratorium, between laboratory standard deviation, yang dinotasikan sebagai SR besar. Standar deviasi antar laboratorium di sini adalah standar deviasi laboratorium-laboratorium peserta UP pada masing-masing UP yang diikuti tadi. Tentunya kadang peserta UP1 berbeda dengan UP2, berbeda dengan UP3. Dalam hal tertentu bisa saja peserta dari ketiga UP ini sama. Seandainya peserta UP pertama berbeda dengan peserta UP kedua, berbeda dengan jumlah peserta UP ketiga, maka yang dicari adalah jumlah peserta UP rata-rata. Dengan demikian juga standar deviasi yang dihitung adalah standar deviasi rata-rata antar lab dari beberapa kali UP. Kasus di sini 3 kali UP. Jadi kita mencari rata-rata, baik untuk standar deviasi reproducibility-nya atau standar deviasi antar laboratorium dan juga rata-rata dari N-nya, jumlah peserta UP-nya.
Nah, di sini ada satu contoh. Laboratorium mengikuti bukan hanya 3 kali UP, tapi 6 kali UP. Dan bias laboratorium untuk masing-masing uji profesiensi tadi adalah 2%, 7%, min 2%, 3%, 6%, dan 5%. Angka negatif di sini berarti hasil uji laboratorium lebih kecil dari assigned value yang ditetapkan oleh PUP. Sedangkan bias dengan angka positif berarti hasil uji laboratorium lebih besar dari assigned value yang ditetapkan PUP. Diandaikan di sini jumlah peserta rata-rata UP-nya sudah dihitung, memang berbeda-beda tapi sudah dirata-ratakan adalah 12. Sedangkan standar deviasi rata-rata adalah 9. Nah, bias laboratorium kita taruh pada kolom pertama. Kita bisa menghitung U bias dengan cara hitunglah pertama-tama RMS bias. Jadi bias dari laboratorium pada UP pertama sampai UP ke-6 dikuadratkan terlebih dahulu, dijumlahkan, ditarik akarnya. Itulah RMS bias. Dibagi dengan banyaknya UP yang diikuti terlebih dahulu. Jadi 127 dibagi dulu dengan N, yaitu 6 kali mengikuti UP, baru setelah itu ditarik akarnya. Akan didapatkan RMS bias 4,6%. UC reference-nya dihitung dari standar deviasi rata-rata dibagi dengan akar N. Jumlah peserta rata-ratanya 12 dibagi akar 12 akan didapatkan UC reference 2,6%. Keduanya dijumlahkan mengikuti aturan propagasi ketidakpastian, yaitu RMS bias dikuadratkan ditambah dengan UC reference yang juga dikuadratkan, dijumlahkan keduanya, ditarik akarnya. Kita akan mendapatkan U bias sebesar 5,3%. Akhir perhitungan estimasi ketidakpastian dengan pendekatan top-down adalah menggabungkan U bias yang diperoleh melalui cara yang sudah dipaparkan pada video ini dengan UR yang diperoleh melalui cara yang diuraikan pada video sebelumnya. Di situ kita baru mendapatkan ketidakpastian baku gabungan. Dan untuk mencari ketidakpastian baku diperluas, kita gunakan rumus U besar adalah K, faktor pencakupan, dan biasanya untuk laboratorium yang memilih tingkat probabilitas 95%, K ini adalah 2, dikalikan dengan ketidakpastian baku gabungan yang sudah diperoleh dari rumus di atas. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari dalam upaya menghitung estimasi ketidakpastian melalui cara pendekatan top-down. Cara ini adalah cara yang simple. Meskipun tadi kita melihat bahwa
akan ada syarat yang harus dipenuhi laboratorium, yaitu laboratorium harus punya CRM, atau kalau tidak punya CRM, laboratorium harus punya data mengenai keikutsertaan laboratorium dalam uji profesiensi untuk keperluan UBIAS. Sedangkan dalam video sebelumnya dijelaskan untuk mendapatkan atau dapat menghitung UR, laboratorium harus punya data dari control chart. Dalam hal ini, laboratorium sudah harus mempraktekkan penggunaan kontrol sampel dan memplotkan hasil uji kontrol sampel pada kontrol chart. Kalau seandainya laboratorium belum pernah atau belum ada data dari kontrol chartnya, laboratorium dapat menghitung ketidakpastian baku asal reprodusibilitas dari data sampel. Akan tetapi, ini pun masih punya syarat data dari sampel yang pernah dianalisa sebelumnya harus punya data duplikat. Nah, dengan semua persyaratan tadi, laboratorium akan dapat menghitung ketidakpastian atau mengestimasi ketidakpastian melalui pendekatan top-down yang relatif simpel. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, terpaksa laboratorium harus menghitung atau mengestimasi ketidakpastiannya lewat pendekatan bottom-up. Pendekatan ini agak rumit dan akan dijelaskan dalam seri dari video-video yang akan datang dengan judul Mengestimasi Ketidakpastian Melalui Pendekatan Bottom-up. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh video-video berikutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.